Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya. Salam petir, jedar jeder, duar. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Para pionir masih sangat euforia ya, menikmati, menunggu sampai dengan tanggal 20. Dan bahkan ada ya sebagian lah ya yang gupuh ke sana kemari ya, bingung untuk mentransferkan ke bursa lah, bingung untuk mencari koin ya, nyerok koin lah atau apapun itu. Tapi ya kalau menurut saya, saran saya ya, wis gak usah gupuh, jangan gupuh, tunggu saja nanti tanggal 20 ya. Godaannya penyerok itu sekarang itu lagi menggoda ya. Satu pi kalian itu dihargai sampai dengan 35.000, ada yang 20.000, tapi menurut saya itu udah sangat tinggi, jadi jaga ya. Tapi ya kalau mau dijual ya terserah lah ya, koin-koin Anda. Yang jelas semuanya spekulasi ya, spekulasi, semuanya itu memang spekulasi dan pemikiran, keyakinan kita masing-masing. Kalau saya ya, tunggu sampai tanggal 20, amankan koin yang sudah migrasi, jaga frasa sandi, jaga alamatnya, habis itu udah ya, gak usah aneh-aneh pengen ditradingkan di bursa ini, itu udah tunggu aja nanti ya, jelasnya ini bagaimana. Cuma di sini ya saya ingin berdiskusi ya, dan menurut saya gimana ya ini ya. Saya tadi pagi ya kemarin lah hitungannya ya, akan membuat konten ya masalah tentang ya dunia perkontenannya, dimana yang dulu gencar-gencar membahas GCV sekarang seolah-olah menghilang dan fokusnya ke bursa lah. Bukannya ya, bagi para penganut GCV, karena Pi Network itu nggak bakalan listing di bursa. Nah itulah yang diyakini oleh para penganut GCV. Pi Network nggak bakalan listing di bursa, dia akan memiliki ya exchanger sendiri kasarnya ya, memiliki blockchain sendiri untuk melakukan semua transaksi tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa Pi Network tidak butuh bursa, tapi bursalah ya yang membutuhkan Pi Network, karena Pi Network ini ancaman besar lah buat para cukong-cukong kripto. Nah kan begitu ya. Ya ketika saya membahas masalah GCV, di situ sangat-sangat sensitif ya, banyak sekali yang tidak terima. Nah di sini termasuk komennya ya, ini menurut saya sungguh sangat di luar nalar ya. Kita baca dulu ya. Yang sok paling tahu tentang kripto ya begini nih, memandang semua sama, memandang remeh semuanya, menganggap dirinya paling benar, paling tahu. Kosongkan gelas dulu kalau mau belajar koin pi. Sudah berulang kali diberitahu bahwa koin pi adalah puzzle yang sempurna. Bitcoin adalah koin gagal. Mikir, mana ada koin lebih sempurna tapi harga di bawah koin gagal. Nah inilah ya kan, inilah ya, kalau sudah kedoktrin ya dengan per GCV-an, bayangkan aja bos, Anda logikanya di mana ya, sekelas koin Bitcoin ya dikatain koin gagal. Bayangkan logikanya di mana, udah gak ada. Bitcoin koin gagalnya di mana? Sekarang harganya hampir 1,5 miliar ya, satu Bitcoin. Dia udah jalan gitu loh bos. Dia udah di trading oleh banyak orang, bahkan oleh sultan. Gak semuanya bisa trading, gak semuanya bisa mampu beli itu Bitcoin ya. Kok bisa Anda mengatakan ini koin gagal ya? Nah inilah ya yang fanatik buta menurut saya ya. Fanatik buta, nggak mau terima fakta ya. Mau bagaimanapun sekarang keadaannya, faktanya Bitcoin masih lebih baik dari mana? Dari Pi Network, karena dia udah jalan, dia pelopor ya, pelopor cryptocurrency gitu ya. Kok bisa gitu ya? Aduh, saya nggak habis pikir memang udah ya. Bitcoin dikatain koin gagal itu yo. Ya ada lagi nih masalah, ini saya jelaskan ya ya masalah per inian nih. Banyak orang yang nggak suka soalnya ya terhadap
konten-konten saya yang membahas masalah GCV ya, karena memang saya sedikit menentang ya. Nah, GCV jalan terus bang. Nah, jadi kan kemarin kan saya membuat konten bahwa semua channel YouTube itu hampir fokusnya ke bahas ke bursa, seolah GCV itu udah mulai. Nah, ini komennya ini nih dari Ibu Sunimah. Ya, Ibu Sunimah saya jawab ya. GCV jalan terus bang. Gua heran sama lu bang. Lu kok benci amat sih sama komunitas GCV? Seandainya GCV berhasil, lu juga kan ikut untung. Kalau gagal, lu juga gak rugi. Kalau misalnya GCV berhasil, apa lu gak malu menikmatinya? Duh, ya kan? Ya, ini bukan masalah untung, malu, dan lain-lainnya. Enggak, bos. Ya, Bu, saya ini konten kreator. Ya, saya harus mengimbangi berita-berita yang beredar. Ya, tidak semuanya pionir ya senang dikatain halu. Beneran ya, orang-orang ini ya ngatain Pinetok halu, project halu itu gara-gara GCV. Memang udah gara-gara GCV. Kalau gak ada GCV gak ada yang ngatain koin Pinetok ini halu ya. Nah, disitulah ya saya juga ya, bukannya masalah ya, ini memang kalau lihatnya dari sisi untung rugi ya, semuanya tertuju sama duit. Akhirnya apa ya, melupakan gitu ya nanti empati kita ketika oma-oma, opa-opa, Ibu Sunimah ya harapannya sudah tinggi nih ya, udah merencanakan beli mobil, beli Pajero, bangun masjid ya kan dari hasil GCV, namun kenyataannya tidak sesuai, bleng langsung bos. Apalagi udah tua-tua gitu ya, bleng ya. Kalau Bu Sunimah masih belum mengeluarkan uang ya, terjebak ya, tergiur mengeluarkan uang, is oke, gak masalah. Tapi bagaimana dengan oma-oma dan opa-opa lainnya yang sudah mengeluarkan duit, yang sudah melakukan pembarteran ya, sembako lah, kendaraan lah. Kan kemarin banyak itu video-video ya yang sudah beredar, banyak ya, ada yang bakso, makanan ya. Jadi ingin mendukung GCV ya, komunitas GCV dengan membarterkan makanan, sembako dan lain-lain. Nah, itu apa tidak rugi gitu ya kalau memang nanti Pinetok ini enggak sesuai harapan Anda semuanya. Ya, makanya itu saya membuat konten itu ya memang sedikit pedas ya, memang gak enak didengar karena memang apa ya, membasmi ya apa yang Anda yakini. Apa ya namanya, bukan membasmi ya kan, menentang lah ya kan. Sekarang banyak oma-oma dan opa-opa yang daftar mulai 500.000 sampai juta-juta biar bisa cair miliaran ya, pakai jasa PT ini, PT itu ya. Belum lagi ya yang udah membarterkan barang-barangnya. Nah, situ kan kasihan bos. Kita buat konten itu jangan asal itu bos ya. Jadi kalau masalah untung rugi itu ya udah biasa ya. Jadi penyeimbang lah ya, biar kita ini tetap waras gitu ya. Kita punya logika dan pikiran gitu ya. Ini kalau udah keblinger GCV begitu bos, Bitcoin dikatain koin gagal, ya masalah. Tapi ya sudahlah, terserah ya oma-oma dan opa-opa, kita lihat saja nanti ya. Jika memang GCV terjadi, misalkan ya GCV terjadi, saya gak ada masalah ya. Ya ngapain saya harus malu ya kan, ngapain ya. Gak ada saya, misalkan GCV terjadi ya terjadilah. GCV gak terjadi ya udah ya, saya gak ngaruh apa-apa gitu loh bos. Jadi begitu ya Ibu Sunimah ya, sama Ibu siapa ini, Ibu Santi Istana. Ibu Santi Istana ya. Kok bisa-bisanya Anda mengatakan Bitcoin koin gagal. Aduh